Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali lagi bersama dengan saya pada materi pembelajaran biologi. Nah, yang mana pada video pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari materi tentang sel, komponen kimiawi sel, dan juga struktur pada sel. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bioproses dalam sel, meliputi yang pertama ada transport pada membran, ada reproduksi sel, dan yang ketiga ada sintesis protein. Bioproses dalam sel meliputi mekanisme transport pada membran, reproduksi sel, dan juga sintesis protein. Nah, baiklah, yang pertama kita akan membahas mekanisme transport pada membran. Nah, pada mekanisme transport pada membran ini meliputi dua transport. Yang pertama ada transport pasif dan yang kedua ada transport aktif. Apa sih yang dimaksud dengan transport pasif dan juga transport aktif? Nah, jadi untuk transport pasif merupakan perpindahan zat yang melintasi membran sel tanpa menggunakan energi sel. Sedangkan transport aktif ini merupakan kebalikan dari transport pasif. Artinya, perpindahan zat yang melintasi transport membran membutuhkan energi sel. Nah, adapun contoh dari transport pasif adalah difusi dan osmosis. Sedangkan contoh dari transport aktif adalah pompa natrium kalium, endositosis, dan juga ada eksositosis. Contoh dari transport pasif ada difusi dan juga ada osmosis. Yang pertama ada difusi. Difusi merupakan perpindahan zat cair atau padat ataupun gas dari larutan berkadar tinggi ke larutan berkadar rendah tanpa bantuan energi hingga mencapai titik keseimbangan. Contoh difusi adalah ketika kita membuat sebuah minuman, kita akan menuangkan air ke dalam gelas. Kemudian kita akan menambahkan 1 sendok gula ke dalam gelas tersebut. Nah, di sini gula tersebut adalah berkonsentrasi tinggi dan air tersebut adalah berkonsentrasi rendah. Kenapa gula dikatakan sebagai larutan yang berkonsentrasi tinggi? Karena gula lebih pekat dibandingkan dengan air, sehingga ketika dicampurkan maka gula tersebut akan larut ke dalam air. Nah, ini dinamakan sebagai proses difusi. Terus yang kedua ada osmosis. Osmosis merupakan perpindahan zat dari pelarut dari larutan yang berkadar rendah ke larutan berkadar tinggi melalui membran semipermeabel tanpa bantuan energi. Nah, ini ada contoh dari osmosis, yaitu ada 2 buah gelas lautan yang ditambahkan 10 ml air pada gelas A dan gelas B, dan ditambahkan 50 gram larutan gula dan 10 gram larutan gula. Nah, pada gambar yang saya beri tanda merah itu adalah membran semi permeable, karena osmosis adalah merupakan perpindahan dari zat pelarut dari larutan yang berkadar rendah ke larutan berkadar tinggi melalui membran semi permeable tanpa bantuan energi. Nah, jadi garis di tengah itu adalah membran semi permeable karena hanya bisa dilewati oleh molekul-molekul tertentu ketika terjadi proses pemasukan zat. Nah, jika terjadi proses, maka larutan A akan lebih tinggi dibandingkan larutan B. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena konsentrasi pada gelas A lebih tinggi dibandingkan konsentrasi pada gelas B. Nah, sehingga terjadilah proses osmosis untuk mencapai titik keseimbangan, maka air yang ada pada gelas B akan masuk ke dalam gelas A. Nah, bagaimana dengan transport pasif? Apakah sudah paham? Oke, baiklah, kita lanjut pada transport aktif. Jadi, transport aktif ini adalah perpindahan zat yang melintasi transport membran yang memerlukan energi. Nah, contoh dari transport aktif ini ada pompa natrium
natrium kalium, endositosis dan eksositosis. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita akan membahas satu persatu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pompa natrium kalium. Apa sih yang dimaksud dengan pompa natrium dan kalium? Nah, jadi pompa natrium kalium ini adalah proses pengangkutan ion Na+ dan ion K+. Nah, yang mana ketika ion Na+ dan K+ melintasi membran secara difusi, maka sel yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam sel adalah lebih banyak membutuhkan ion K+. Nah, kenapa sih ion K+ ini lebih banyak dibutuhkan dibandingkan Na? Nah, karena untuk mempertahankan muatan listrik yang ada di dalam sel tersebut. Nah, ketika ion K+ masuk ke dalam sel, maka ion Na+ akan keluar. Nah, jadi konsentrasi ion K+ di dalam sel itu lebih tinggi dan di luar sel itu lebih rendah. Sebaliknya dengan ion Na+, ketika Na masuk ke dalam sel, maka konsentrasinya lebih rendah dan juga konsentrasinya lebih tinggi ketika berada di luar sel. Karena transport aktif ini juga merupakan perpindahan zat yang berlangsung melawan gradien konsentrasi, artinya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada endositosis dan eksositosis. Apa sih yang dimaksud dengan endositosis dan juga eksositosis? Nah, kalau endositosis artinya peristiwa memasukkan zat. Kalau eksositosis peristiwa mengeluarkan zat. Nah, jadi bisa kalian ingat bahwa kalau endo artinya memasukkan dan ekso artinya mengeluarkan. Nah, jadi di sini adalah endositosis itu peristiwa memasukkan zat padat atau cairan ke dalam sel melalui membran. Terus peristiwa ini akan membentuk sebuah kantong membran sel. Nah, jadi terjadilah transfer larutan atau partikel ke dalam sel. Terus peristiwa endositosis ini dibedakan menjadi dua, ada pinositosis dan ada fagositosis. Nah, kalau pinositosis peristiwa masuknya sejumlah kecil medium kultur dengan membentukkan lekukan membran sel. Nah, karena tadi peristiwa endositosis ini adalah peristiwa masuknya zat padat atau cair yang membentuk kantung membran sel, sehingga ketika peristiwa pinositosis ini terjadilah lekukan-lekukan pada membran sel. Terus juga ada fagositosis. Nah, jadi fagositosis ini adalah peristiwa yang sama seperti pada pinositosis, tetapi hanya berbeda pada benda yang masuk ke dalam sel tersebut. Kalau pinositosis itu bisa dilewati dari medium-medium berupa cairan ataupun zat padat, sedangkan fagositosis ini hanya benda yang zat padat dan ukurannya lebih besar. Nah, terus kalau eksositosis adalah peristiwa mengeluarkan zat padat atau tetes cairan dari dalam sel melalui membran sel. Nah, contohnya itu terjadi pada sel kelenjar. Nah, misalnya sel kelenjar ini mengeluarkan getah pencernaan, nah sehingga disebut proses eksositosis. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang transport pada membran. Selanjutnya kita akan membahas yaitu ada reproduksi pada sel. Nah, reproduksi pada sel ini apa sih? Nah, jadi reproduksi sel ini adalah proses di mana sel itu memperbanyak diri dengan proses pembelahan. Nah, yang mana pada hewan dan tumbuhan itu ada dikenal 3 tipe pembelahan. Nah, ada amitosis, ada mitosis, dan juga ada meiosis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan amitosis, terus mitosis, dan juga meiosis?
Nah, jadi amitosis ini adalah pembelahan secara langsung. Nah, contohnya itu terjadi pada bakteri dan protozoa. Misalnya pada amoeba. Terus pembelahan ini menghasilkan keturunan, yaitu 2 sel anakan yang sama dengan induknya. Terus kalau pembelahan meiosis dan mitosis itu adalah pembelahan sel yang secara tidak langsung. Nah, jadi kalau pembelahan mitosis ini adalah pembelahan yang terjadi pada sel somatik. Jadi sel somatik ini adalah sel pada tubuh. Nah, jadi pembelahan ini menghasilkan 2 sel anakan yang sama dengan induknya. Terus kalau meiosis ini adalah pembelahan yang terjadi pada sel-sel gamet. Artinya sel-sel gamet di sini adalah sel kelamin. Pada pembelahan ini menghasilkan 4 sel anakan. Nah, jadi jumlah sel anak itu setengah dari kromosom sel induk. Terus meiosis ini ada mengalami 2 kali pembelahan, 2 kali, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh pembelahan sel yang terjadi secara mitosis. Artinya sel melakukan pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan. Yang pertama itu ada tahap profase, ada metafase, ada anafase, dan juga ada anafase. Nah, terus di antara pembelahan tersebut maka adanya diselingi fase interfase. Artinya pada fase interfase ini adalah fase istirahatan sel tersebut. Nah, pada proses pembelahan secara mitosis, pada tahap profase itu hanya terlihat benang-benang kromatin yang nantinya akan berubah menjadi kromosom. Nah, di sana kromosomnya belum mereplikasi diri. Sedangkan pada tahap metafase itu kromosomnya itu sudah terlihat jelas dan membentuk replikasi diri, artinya membentuk suatu kromosom bersaudara. Nah, jadi bentuk dari kromosom ini seperti huruf X, artinya itu kromosomnya sudah bersaudara. Terus pada tahap metafase ini kromosomnya itu berada di tengah bidang ekuator. Terus pada tahap anafase itu kromosomnya sudah memisahkan diri, sama-sama menuju ke kutubnya masing-masing. Terus pada tahap terakhir itu ada telofase, yang mana sudah terlihat pelekukan membran sel yang mana akan membelah menjadi 2 sel anakan. Nah, jadi ini adalah contoh dari pembelahan meiosis, yang mana pembelahan yang terjadi secara 2 kali. Artinya ada tahap meiosis 1 dan juga ada tahap meiosis 2. Nah, pada tahapan pembelahan meiosis ini sama dengan mitosis, yaitu ada tahap profase, ada metafase, ada anafase, dan telofase. Hanya saja pada pembelahan meiosis ini tidak ada tahapan interfase, artinya tidak ada pengistirahatan sel. Artinya pada pembelahan meiosis ini mengalami pembelahan 2 kali yang disebut juga dengan pembelahan reduksi. Nah, terus pada pembelahan meiosis ini dihasilkan 4 sel anakan dan terjadi pada sel gamet, artinya sel kelamin. Kalau pada mitosis itu terjadi pada sel somatik, kalau pada pembelahan meiosis ini terjadi pada sel gamet. Bisa dipahami? Nah, jadi itulah perbedaan dari mitosis dan meiosis. Nah, baiklah, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu sintesis protein. Apa sih yang dimaksud dengan sintesis protein? Nah,
Jadi, sintesis protein ini adalah proses di mana protein itu diolah atau membentuk protein. Nah, kenapa sih protein ini harus dibuat atau dibentuk? Nah, jadi kan kita ketahui bahwa protein ini banyak sekali peranan-peranannya, yaitu terutama untuk tubuh kita, bukan hanya untuk tubuh kita tetapi juga untuk makhluk hidup, yaitu ada tumbuhan ataupun hewan. Nah, jadi protein ini mempunyai peranan penting pada metabolisme. Terus juga setiap protein ini memiliki fungsinya yang berbeda-beda tergantung dari susunan dan sifat kimiawinya. Terus juga pada sintesis protein ini, yaitu di mana protein itu dicetak urutan asam amino yang terdapat dalam DNA, kemudian diterjemahkanlah kode-kode tersebut sehingga terbentuklah urutan kode genetik pada DNA sesuai dengan urutan asam amino dan protein. Nah, jadi pada sintesis protein ini mengalami dua tahapan. Yang pertama itu ada transkripsi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan transkripsi itu? Nah, jadi transkripsi ini adalah tahap pertama atau tahap awal di mana terjadinya pembentukan protein. Terus juga pada tahap ini terjadilah pembentukan salinan DNA. Kemudian akan memasuki ke tahap yang kedua, yaitu tahap translasi. Artinya tahapan menerjemahkan kode mRNA menjadi serangkaian asam amino yang membentuk polipeptida. Nah, terus juga translasi itu terjadi di dalam ribosom. Nah, bagaimana dengan serangkaian materi pada kita hari ini? Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Nah, yang pastinya tetap belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan, dan pastinya tetap di rumah. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya.